Tahukah kita bahwa Alkitab itu ajarkan Allah Tritunggal, tiga pribadi satu hakikat. Tetapi banyak orang tidak tahu bahwa Alkitab juga ajarkan Allah yang tunggal. Allah yang tunggal itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Di formula baptisan itu kan dipermasalahkan juga ya. Aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Wah, itu formula Sabellianisme katanya. Memang sih pasti punya alasan tersendiri gereja-gereja itu ya. Terlepas dari konsepnya oneness atau enggak, tapi pasti punya alasan tersendiri. Nah, itu sebabnya saya mau sharingkan ini, bahwa kita mesti ngerti di Alkitab itu bukan cuma Tritunggal yang diajari, tetapi juga Allah yang tunggal. Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah berarti ini sama seperti konsep oneness? Nah, kita tunggu dulu ya. Nanti saya jelasin apa yang saya maksud di sini. Alkitab ajarin Allah yang tunggal. Jadi, Allah yang tunggal menurut versi yang salah itu mau jelaskan Bapa, Yesus, Roh Kudus itu satu pribadi. Bapa itu adalah anak, anak itu adalah Roh Kudus. Waktu dia mencipta, dia bermanifestasi jadi Bapa. Waktu manusia dia jadi anak. Waktu menyertai, dia jadi Roh Kudus. Itu intinya sebenarnya. Nah, sekarang saya mau bahas soal Allah yang tunggal yang benar. Allah yang tunggal yang benar itu seperti apa yang diajarkan Alkitab? Ada nggak Allah yang tunggal dalam Alkitab? Oh, ada. Loh, Allah Tritunggal ada, Allah yang tunggal ada. Nah, di sini kita mesti ngerti ya, Allah yang tunggal itu ada dalam Alkitab. Mari kita lihat. Saya ulangi lagi, tahukah Anda Alkitab ajarkan Allah Tritunggal, tiga pribadi satu hakikat. Tapi Alkitab juga ajarkan Allah yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, mungkin kalau orang-orang oneness yang dengar ini awal-awal, senang. Allah yang tunggal Yesus Kristus, benar berarti. Karena Yesus itu Bapa, Yesus itu Roh Kudus. Jadi Allah yang tunggal itu benar gitu. Nah, saya mau bilang Allah yang tunggal itu benar ajaran Alkitab. Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus itu bukan Bapa. Tuhan Yesus itu bukan Roh Kudus. Tetapi Tuhan Yesus inilah yang disebut Alkitab Allah yang tunggal. Loh, maksudnya apa? Nah, ini saya jelasin. Jadi, kita tahu Yesus itu anak tunggal Bapa. Nah, yang saya mau kasih tahu begini, sebagai anak tunggal Bapa, monogenes huios, yaitu kata dasar bahasa Yunaninya, Tuhan Yesus adalah Allah yang tunggal, monogenes theos. Jadi kalau misalnya ya, ada formula baptisan, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau anak laki-laki atau putra dan Roh Kudus, ya itu Tuhan Yesus Kristus. Oh, itu konsep Sabellian, oneness. Coba pahami dulu apa maksudnya. Nah, menurut saya kalau penjelasannya begini itu jadi benar ya. Formula baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau dasarnya yang saya akan jelaskan ini itu formulanya benar gitu ya. Walaupun sebenarnya formula itu juga ya intinya sebenarnya masih bisa diperdebatkan ya. Karena baptisan menurut saya yang paling penting adalah perubahan hidup, bukan soal formula-formula itu. Nah, tapi lepas dari itu, bahwa memang sebagai anak tunggal Bapa, Tuhan Yesus itu Allah yang tunggal, monogenes theos. Ini sebenarnya kesimpulan, tapi saya mau ucapkan di awal. Sebagai Allah yang tunggal, ya, monogenes theos, Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang diperanakan. Jadi anak itulah satu-satunya Allah yang diperanakan. Kalau bahasa lainnya, diperanakan itu adalah keluar terpisah dari Bapa. Dia satu-satunya, Pak. Kalau kita percaya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka anak ini adalah satu-satunya yang diperanakan, yang keluar terpisah dari Bapa. Sebagai Allah yang tunggal, Tuhan Yesuslah gambar Bapa sebelum inkarnasi. Saya sudah pernah jelaskan. Itu karakter bahasa Yunaninya, itu di Ibrani 1 ayat 3 yang diterjemahkan sebagai gambar. Dan sebagai Allah yang tunggal, Tuhan Yesus adalah gambar Bapa saat inkarnasi, eikon. Jadi sebelum maupun saat inkarnasi, Yesus adalah gambar Bapa. Itu di Kolose 1 ayat 15, gambar Bapa saat inkarnasi, eikon. Nah, sebagai Allah yang tunggal, Tuhan Yesus adalah putra yang disebut Bapa yang kekal, yang tampil kelihatan untuk semua makhluk ciptaan. Karena dia tampil untuk semua makhluk ciptaan, maka dia disebut Allah yang tunggal. Dia disebut Bapa yang kekal. Nah, ini baru penjelasan yang menurut yang saya pahami, penjelasan yang benar soal Allah. Tetapi Allah yang tunggal itu bukan Bapa. Allah yang tunggal di sini dalam kaitan bahwa Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Bapa, satu-satunya yang diperanakan, yang keluar terpisah dari Bapa. Nah, dasar ayatnya mana? Ini dia, Pak.
Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau kita perhatikan kata anak tunggal di situ, itu memang ada dua versi dalam manuskrip. Tetapi manuskrip yang tertua itu yang digunakan oleh New International Version. No one has ever seen God, but God the one and only. Jadi Allah yang tunggal. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi Allah yang tunggal. God the one and only. Jadi kata anak tunggal Allah di situ diterjemahkan God the one and only. Nah, manuskrip yang dipakai NIV untuk terjemahan Yohanes 1 ayat 18 itu lebih tua. Tulisannya di manuskrip yang lebih tua itu adalah monogenes theos, bukan monogenes huios. Nah, kalau di Yohanes 3 ayat 16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, di manuskrip tertua anaknya yang tunggal itu monogenes huios. Tetapi di manuskrip yang tua itu juga anak yang tunggal di Yohanes 1 ayat 18 ini itu adalah monogenes theos, Allah yang tunggal. Karena konteksnya memang pada Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu Yohanes 1 ayat 14, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Nah, itu monogenes huios. Tapi di ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Tetapi Allah yang tunggal yang ada di pangkuan Bapa. Itu baru benar sesuai dengan manuskrip tertua. Jadi kesimpulan sederhananya gini Pak, Yesus itu Allah yang tunggal. Makanya menurut saya sebenarnya ya, kalau pengertiannya benar bisa dimajukan sebagai konsep yang bisa dipertimbangkan. Tapi dalam arti begini, oneness dalam arti Yesus itu Allah yang tunggal gitu loh. Bukan Yesus itu adalah apa? Yesus adalah Roh Kudus gitu. Iya. Konsep oneness dalam arti Yesus itu Allah yang tunggal. Itu maksudnya. Nah, kalau ini saya kasih lihat manuskrip, nanti bisa dicek aja di Google Pak ya. Ada manuskrip yang namanya P66. Kode P66 itu berisi sebagian besar dari Injil Yohanes tertanggal pertengahan abad kedua. Jadi itu paling tua, abad kedua manuskripnya, papirus. Itu Yohanes 1 ayat 18, anak tunggal Allah di situ monogenes theos. Itu juga didukung dengan manuskrip P75, papirus 75, yang isinya Injil Lukas dan Yohanes. Itu juga di akhir abad kedua. Biasanya ada literatur mengatakan abad ketiga, ya, karena di akhir abad kedua. Ada juga manuskrip A asterik ini, A1, itu di abad keempat, dan manuskrip berkode B abad keempat. Itu monogenes theos Pak. Anak tunggal Allah di situ monogenes theos. Jadi Allah yang tunggal. Nah, kalau manuskrip yang lebih muda itu manuskrip A itu ada di abad kelima, dan manuskrip C3 kodenya abad kelima, anak yang tunggal itu monogenes huios. Jadi dia bukan monogenes theos. Nah, memang para ahli-ahli sarjana-sarjana Alkitab yang memahami hal ini menyimpulkan bahwa memang ada kesalahan penyalinan. Tetapi kesalahan itu tidak fatal sebenarnya. Karena anak tunggal Allah memang juga jadi konteks dari Yohanes pasal 1 ini. Tetapi kalau kita mau merujuk bahwa Yesus disebut sebagai Allah dalam perjanjian baru, ini salah satu dasarnya, Yohanes 1 ayat 18, Allah yang tunggal. Jadi memang tuh Yesus itu Allah yang tunggal Pak. Sampai sini ada Pak Mulia yang mau komentar Pak? Ya, itu tadi masalah manuskrip itu kan saya juga awam. Yang terjemahan yang sekarang misalnya yang kita pakai lah bahasa Indonesia itu, ini ngambilnya bukan dari itu ya, bukan manuskrip yang tua itu ya, gitu maksudnya. Iya, dia ambil manuskrip yang agak muda. Karena kalau kita lihat terjemahan King James Version Pak, itu memang pakai manuskrip yang lebih muda juga. Oh gitu, coba saya kasih tunjuk Pak ya. Kalau King James Version, nah, the only begotten son, apa kelihatan Pak? Ya, kelihatan ya? Iya, agak ini sih kayak pakai HP. Oh iya, iya bukan. Ya. Itu the only begotten son Pak. Ini kalau terjemahan King James. Ya. Kalau terjemahan NIV Pak, ini di aplikasi ini nggak ada NIV, jadi saya harus ambil di Bibleworks namanya, aplikasi yang lain. Coba saya ambil dari Bibleworks. Nah, ini Bibleworks Pak. Yohanes 1 ayat 18. No one has ever seen God, but
God the one and only. Pak bisa lihat? Iya, iya. Ya, God the one and only. Itu beda, Pak. Yang tadi the only begotten Son, yang ini God the one and only. Nah, ini NIV, Pak. Yeah. Kalau ini di aplikasi yang namanya Bible World, ya, software namanya Bible World. Nah, ini beliau yang percaya oneness tuh pernah juga saya dengar videonya ngomong-ngomong Bible World. Nah, kalau memang beliau bisa pakai ini, harusnya beliau bisa lihat nih. Nah, ini ada keterangannya sini, Pak. Kalau Pak bisa baca situ, God the one and only. Nah, ini ada keterangan manuskripnya nih. Or the only begotten, atau yang hanya yang diperanakan, ya, satu-satunya yang diperanakan. Beberapa manuskrip itu hanya only begotten Son, ya. Jadi menyebutkan only begotten Son, tapi ada manuskrip yang menyebutkan God the one and only. Nah, manuskripnya apa? Itu yang saya tampilkan tadi, ya. Itu sebenarnya bisa di googling aja sih, ya, bisa didapat. Nah, ini kalau tulisan Yunaninya, Pak. Kalau Bizantium itu menggunakan monogenes huios. Nah, ini kalau versi Yunani Bizantium. Nah, ini BGT monogenes theos. Ini monogenes theos. Nah, beda dia. Yang ini dengan yang ini beda. Sama-sama Yunani. Jadi memang ada manuskrip yang berbeda, tetapi tidak fatal sebenarnya. Ya. Tetapi ini jelas menunjukkan bahwa karena manuskrip yang lebih tua itu monogenes theos, maka God the one and only, bukan only begotten. Kalau begotten kan diperanakan berarti kan, atau dilahirkan, gitu. Atau satu-satunya yang dilahirkan, only begotten God. Ini God the one and only, Allah yang tunggal. Jadi memang Tuhan Yesus itu Allah yang tunggal. Dalam rangka apa dia disebut Allah yang tunggal? Dalam rangka bahwa dia adalah yang memperkenalkan Bapa kepada kita. Nah, itu dia di situ. Kalau kita baca bahasa Indonesianya kan jelas. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah atau Allah yang tunggal yang ada di pangkuan Bapa. Nah, ini kalau belajar tata bahasa Yunani jelas ada Bapa, ada anak. Bapa itu bukan anak, udah jelas sekali. Makanya kalau beliau ngaku bibliolog, ya, kalau ngaku orang yang belajar Alkitab, pengajar Alkitab, harusnya bisa melihat tata bahasa Yunani itu. Ada banyak sekali ayat-ayat dalam tata bahasa Yunani yang jelas menunjukkan bahwa Bapa itu berbeda dengan anak. Bapa itu bukan anak. Jelas sekali berbeda. Kalau disamakan Bapa itu sama dengan anak, maka kacaulah semua tata bahasa Yunani yang ada di dalam Alkitab. Nah, memang beliau kan maunya mensimplifikasi demi penginjilan, tetapi itu mengorbankan kebenaran yang lain, gitu kan. Nah, di situ itu yang membuat saya mau bersuara sebenarnya. Bahwa itu nanti konsistensi dengan kebenaran lainnya yang kasihan, nggak bisa terbuka kebenaran lainnya dengan benar. Oke, Christian, saya tadi bahas Allah yang tunggal ini. Oke, Pak, lanjut aja, lanjut. Jadi Allah yang tunggal itu ada di Alkitab. Allah yang tunggal itulah Yesus Kristus. Tapi bukan Allah yang tunggal versi oneness. Tapi Allah yang tunggal itu maksudnya Yesus Kristus dalam rangka dia disebut anak Allah yang tunggal. Nah, gini bro Christian. Alkitab tuh ajarkan Allah Tritunggal, tapi Alkitab juga ajarkan Allah yang tunggal. Tapi Allah yang tunggal di sini bukan oneness. Allah yang tunggal ini maksudnya adalah bahwa Yesus sebagai anak tunggal Bapa adalah Allah yang tunggal. Jadi sebagai monogenes huios, Tuhan Yesus adalah monogenes theos. Nah, sebagai Allah yang tunggal, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah yang diperanakan, artinya keluar terpisah dari Bapa. Dialah gambar Bapa sebelum inkarnasi maupun saat inkarnasi. Tuhan Yesuslah putra yang disebut Bapa yang kekal, yang tampil untuk semua makhluk ciptaan. Karena dia yang tampil untuk semua makhluk ciptaan sejak kekekalan, sebelum inkarnasi maupun saat inkarnasi, maka itulah dia disebut Allah yang tunggal, yang memperkenalkan Bapa, pribadi Bapa kepada manusia.
Ya. Itu dasarnya di 1 Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, Allah Bapa, tetapi anak tunggal Allah, dalam hal ini Tuhan Yesus, dialah yang menyatakannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu God the one and only, Allah yang tunggal. Kalau versi King James, only begotten son, ya, anak yang tunggal. Kalau versi NIV, God the one and only, Allah yang tunggal. Jadi Yesus itu memang Allah yang tunggal, Bro Pris. Tapi Allah yang tunggal bukan versi Allah tunggal versi oneness. Allah yang tunggal itu Yesus. Yesuslah Allah yang satu-satunya. Oh, itu salah. Yesus itu Allah yang tunggal, tapi ada Bapa, ya, Roh Kudus. Yesus Allah yang tunggal ini bukan Bapa. Jadi Allah yang tunggal maksudnya apa? Allah yang tunggal maksudnya bahwa dialah satu-satunya yang diperanakan Bapa, yang keluar dari Bapa terpisah menjadi Allah yang tampil untuk semua makhluk ciptaan. Makanya dia disebut gambar Bapa kan, sebelum inkarnasi maupun setelah inkarnasi. Dalam kerangka itulah Yesus disebut Allah yang tunggal. Bukan dalam kerangka oneness. Bukan dalam kerangka Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau bro tanya, Allah yang tunggal itu ajaran Alkitab? Ajaran Alkitab. Gitu. Cuma penjelasan Allah yang tunggal itu gimana? Allah yang tunggal itu Yesus. Tapi bukan Yesus versinya oneness. Karena Yesus versinya oneness, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus. Kalau ini Yesus yang berbeda dari Bapa, yang berbeda dari Roh Kudus. Berbeda dalam arti apa? Karena Yesus ini satu-satunya yang diperanakan Bapa, keluar terpisah dari Bapa. Nah itu sebabnya saya sempat ngomong di live streaming kemarin, ya, kalau misalnya ada di pengakuan iman dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak terpisah, kan gitu di pengakuan iman rata-rata setiap gereja kan. Nah, perlu kita pertanyakan tidak terpisah dalam arti apa, gitu. Karena kalau Bapa dan Anak itu terpisah loh, karena dia jadi gambar. Sehakikat iya pasti, tapi terpisah dalam arti tidak terpisah dalam arti apa? Nah, itu mesti kita mengerti. Kalau tidak terpisah tapi inkarnasi gimana? Itu jadi permasalahan. Intinya sih sebenarnya kalau menurut saya ya, Bapa kan, kita mesti paham Bapa. Dari dalam Bapa itu keluar Anak, kan? Lalu dari dalam Bapa keluar Roh Kudus. Ya, bedanya betul. Anak ini diperanakan. Itu yang saya sebut keluar terpisah, karena dia diperanakan. Itu kan bahasa Alkitab. Nah, karena dia diperanakan, Alkitab bilang seperti yang saya kasih tunjuk tadi, dia diperanakan, dia menjadi Allah yang tunggal atau anak tunggal Bapa. Dalam manuskrip yang paling tua tadi, Allah yang tunggal. Inilah yang tampil untuk semua makhluk ciptaan. Itulah Allah anak atau anak Allah. Karena memang begitu, Allah yang tunggal. Dialah Allah yang tunggal yang tampil untuk semua makhluk ciptaan. Kalau Roh Kudus itu roh yang mengalir keluar dari Bapa. Nah, esanya di mana? Ya esanya di situ. Bahwa makanya Alkitab selalu ngomong begini. Allah yang esa, yaitu Bapa. Jadi kalau mau terima gini, kalau mau terima oneness dalam arti Bapa, Allah itu esa, yaitu Bapa, itu benar, nggak salah. Iya. Allah yang esa, malah, iya. Masalahnya sumber Bapa, semua ya. Masalahnya Bapa ini menyatakan dirinya melalui Anaknya. Jadi kalau kamu terima Bapa, kamu harus terima Anaknya. Kalau kamu terima Bapa sebagai Allah yang esa, kamu nggak bisa menyingkirkan Bapa yang menyatakan diri melalui Anaknya, yang adalah Allah yang tunggal, Anak Putra tunggalnya itu, dan hadir di mana-mana, bekerja di antara manusia melalui Rohnya. Itulah Allah yang esa. Esanya di situ menurut saya. Jadi makanya bahasanya Alkitab kalau kita perhatikan Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, terutama bahasanya Rasul Paulus, bahasanya Rasul Yohanes juga, ya. Bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Lalu ketika Tuhan Yesus berdoa supaya inilah hidup yang kekal itu, supaya mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ya benar. Jadi disitulah Bapa itu esa. Cuma salahnya orang begini Pak, kalau yang saya pahami ya, salahnya banyak orang, Bapa itu esa, berarti Allah itu satu pribadi. Di situ salahnya.
Jadi memang Bapa yang Esa. Cuma Bapa ini menyatakan dirinya melalui anak. Karena Bapa selamanya tidak kelihatan, dia menyatakan dirinya melalui anak. Anak inilah Allah yang tunggal yang tampil sejak kekekalan, yang mencipta bersama dengan Bapa. Dia tampil. Jadi malaikat-malaikat tuh Pak gak pernah lihat Bapa. Gak pernah. Kalau kita bedah bahasa aslinya kata melihat itu jelas sekali. Kan ada ayat begini. Jangan meremehkan anak-anak, ya kan? Sebab ada malaikat-malaikat di sorga yang selalu memandang wajah Bapa yang di sorga, kan? Nah itu itu tidak kan melihat esensi. Nanti satu kali saya bahas soal kata melihat itu. Tapi kalau Yesus melihat Bapa itu kata Yunaninya beda, Pak. Coba dicek nanti. Nah, kalau tahu buka aplikasi Alkitab itu kelihatan sekali. Beda bahasa aslinya. Dan kalau Yesus melihat Bapa itu menunjukkan dia melihat pribadi esensinya Bapa. Wajah Bapa itu beda dengan malaikat melihat Bapa. Makanya kalau dalam kitab Yesaya Pak, itu jelas sekali digambarkan dalam Perjanjian Lama. Malaikat-malaikat di sekitar Allah waktu Yesaya melihat sorga itu, melihat Tuhan yang tak menampakkan dirinya, dia melihat serafim kan. Serafim itu punya 6 sayap. 2 sayap menutup muka, 2 sayap menutup kaki, 2 sayap untuk terbang. Nah 2 sayap untuk terbang ya, lalu 2 sayap untuk menutup kaki itu lambang kekudusan. 2 sayap untuk menutup muka itu lambang tidak boleh melihat Allah. Jadi nggak ada yang bisa lihat itu pribadi Allah itu. Maksudnya itu Bapa. Kalau malaikat-malaikat itu ada di sekitar Bapa. Tetapi anak tunggal itulah yang tampil. Dan yang dilihat Yesaya itulah Yesus dalam Perjanjian Lama. Jadi aku melihat sang raja atau gimana kata-katanya. Ya, aku celakalah aku karena aku melihat sang raja gitu. Intinya gitu kan. Berarti istilahnya yang berinteraksi dengan Nabi, dengan semua yang melalui firman yang sepanjang Perjanjian Lama, berarti itu Tuhan Yesus berarti. Ya, benar. Karena dia yang tampil untuk semua makhluk ciptaan. Iya. Jadi kalau orang bilang gini, kalau mau sederhananya gini, orang bilang Bapa yang Esa, oh itu benar sekali. Alkitab ngajarin gitu. Tapi kita nggak bisa menyangkali Bapa yang Esa ini ya menyatakan dirinya anak dan hadir di mana-mana melalui Rohnya. Roh Kudus pun Alkitab sebut kepunyaan anak. Dan Alkitab Ibrani itu jelas sekali bahwa Bapa menetapkan anaknya menerima segala yang ada. Di Yohanes waktu Yesus menjanjikan penghibur, Tuhan Yesus bilang begini, segala yang Bapa punya, aku punya. Segala yang Bapa punya, aku punya. Konteksnya itu Roh Kudus menjanjikan penghibur. Jadi Roh Kudus itu kepunyaan Tuhan Yesus. Makanya dalam Perjanjian Baru Roh Kudus disebut Roh anaknya, disebut Roh Kristus. Jadi kalau keesaan itu di mana? Kalau Pak Mulia tanya keesaannya di mana? Ya di situ Pak, keesaannya itu. Bahwa kalau saya sih nggak pahami dari sisi pikiran kehendak sih kalau soal saya Esa. Dari sisi itunya bahwa memang Bapa menyatakan diri melalui anak dan Roh Kudusnya. Roh Kudus ini adalah representasi Bapa dan anak. Itulah keesaan Allah, Yahweh Elohim yang ekat. Makanya bukan satu pribadi, tapi 3 pribadi. Gitu. Itu sebenarnya yang saya pahami dari Tritunggal. Itu inti sebenarnya. Dari Tritunggal. Jadi sebenarnya Bapa satu-satunya yang benar. Tetapi dia menyatakan diri melalui anak. Makanya nggak terima anak, nggak terima Bapa. Makanya anak ini Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Makanya menyembah anak, menyembah Bapa. Jadi 3 ini bukan triteisme, monoteisme Pak. Disitulah konsep keesaan Kristen itu. Itulah yang dibanggakan Rasul Paulus, bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan saja. Itu. Jadi itu tidak menyingkirkan Tuhan Yesus sebagai Allah yang benar, sebagai Allah yang tunggal, enggak, karena sedang membandingkan dengan berhala. Di situ konsep keesaannya. Itulah yang menjadi monoteisme Kristen, yang membedakan monoteisme Kristen dengan monoteisme Islam. Monoteisme kita itu benar-benar seperti monoteisme Yahudi. Bedanya Yahudi menolak
anak tunggalnya ini. Nah, di situ dia. Tetapi konsep dasarnya itu dari Judaism. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Eka. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Eka. Dan itulah yang dijabarkan Rasul Paulus, bahwa dalam Elohim, ya, dalam Yahweh itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Cuma dalam bahasanya Rasul Paulus memang lebih kepada ada Bapa, ada Anak. Gitu. Jadi itulah esanya, Pak. Jadi kalau Pak tanya di mana, saya akan jawab simpel di situ. Bukan di soal pikiran kehendak. Esa itu bukan di situ. Bukan soal pikiran kehendak. Esa itu bukan soal yang lain itu. Esa dalam Alkitab yang dibicarakan di situ, di mana Bapa memperkenalkan dirinya melalui Anak. Itu dia. Esanya di situ. Makanya Alkitab ini seperti yang saya kasih tunjuk tadi, Yohanes 1 ayat 18, Allah yang tunggal. God the one and only. Dialah yang menyatakan Bapa kepada kita. Disitulah keesaannya, Pak. Jadi jangan, menurut saya ya, lebih aman itu kalau mau sesuai Alkitab ya. Keesaan bukan di soal kehendak, bukan. Di soal menyatakan dirinya melalui Anak. Di situ dia kan. Di situ lebih jelas 3 pribadinya. Jadi mana keesaan nggak bertentangan dengan 3 pribadi Allah. Di situ itu menurut saya. Kalau soal pikiran itu kita sulit menemukan dasarnya sebenarnya. Karena Yesus sendiri berdoa, sekiranya mungkin Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada. Oh, itu manusianya. Kan orang ngomong gitu kan selalu. Bapa lebih besar daripada aku. Oh, itu waktu Tuhan Yesus jadi manusia. Padahal konteksnya utus mengutus. Kalau utus mengutus konteksnya dari dulu Tuhan Yesus itu disebut Malak Yahweh di Perjanjian Lama. Jadi memang kan dulu sejak zaman Perjanjian Lama Bapa yang mengutusnya lebih besar. Tapi apakah berarti mereka tidak sehakikat? Sehakikat tetap. Apakah tidak Esa? Tetap Esa. Karena Bapa ini menyatakan dirinya melalui anak-anaklah yang diutus Bapa untuk tampil kepada semua ciptaan. Sudah begitu Alkitab ajarin. Itulah konsep Allahnya orang Kristen yang benar. dan itu lebih logis, lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam Alkitab sebenarnya. Dan tidak perlu pakai konsep-konsep filsafat yang lain sebenarnya. Semua ayatnya ada di Alkitab kalau mau diterima dengan logika yang sehatnya. Seperti itu. Iya. Saya yang ini. Ya, gimana? Nah, gimana Pak? Saya malah dengan penjelasan Bapak yang ini malah saya lebih sreg gitu. Daripada hanya sekedar yang 3 pribadi 1 hakikat, itu kan masih perlu dijelaskan gitu loh. Ternyata Bapak udah jelaskan seperti ini lebih artinya tadi kan saya ngasih contoh karena pengertian hakikat itu kan jenis. Kita sepakat ya kemarin gitu. Ya. Lalu saya mengilustrasikan yang tadi ada 3 orang gitu. Iya kan, saya, Pak Mulya dan Bapak sama Pak Christian kan. Lalu kita berarti ada 3 pribadi gitu. Ada 3 pribadi lalu lalu ditanya di antara kita keesaannya apa gitu. Lalu keesaannya menunjuk hakikat kita sama-sama manusia. Apa ya begitu kan enggak? Karena enggak cocok kan pasti kalau tentang hakikat seperti Allah, saya pikir bukan seperti itu. Makanya saya lagi mengarah karena yang paling penting di antara ketiga pribadi itu saling melekat. Melekat itu artinya memang asal usulnya satu dari Bapa gitu. Ketika dia terpancar keluar, anak ya berarti masih melekat dalam arti spirit ya, spirit rohnya atau begini tuh. Lalu saya mengarah ke kehendak dan sejarah. Artinya prinsip keesaannya di situ gitu, bukan sekedar sama-sama
apa ya, sama-sama pribadi lalu ngumpul jadi satu seolah-olah gitu, pandangan mereka seperti itu. Akhirnya muncul tritisme itu, seolah muncul satu hanya diikat oleh kata satu, kesatuan atau persatuan. Bisa juga orang yang lain itu hanya persatuan ala-ala gitu kan jadi enggak seperti itu. Tapi Pak tadi udah menjelaskan seperti itu tadi, memang Bapak itu esa ya, yang satu itu tadi dalam rangka memperkenalkan diri ke manusia lewat anaknya yang keluar itu lebih harusnya penjelasannya malah seperti itu, Trini. Gitu, bukan gitu. Lebih pas penjelasan inilah kalau aku pikir juga ya. Iya, lebih aman seperti itu, Pak. Makanya saya hanya jadi pribadi saja yang ditentang itu mungkin karena itu. Esanya di situ dia. Jadi kenapa dia esa? Karena Bapak itu selalu menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya, menyatakan pikiran rencananya melalui anaknya. Jadi ya di situ memang anak itu berasal dari Bapak, kan di situ kesatuannya. Pasti itu lebih pas penjelasan. Daripada kita bilang satu hakikat, satu jenis memang. Iya, itu sulit dimengerti itu, Pak. Masih sulit. Untuk yang awam ya, untuk awam ya. Tapi kalau lu yang backgroundnya STT mungkin langsung nangkep. Sekolah teologi ya. Iya betul Pak. Memang inilah proses harus diterjemahkan ke bahasa awam. Ya Pak, benar.